Kemarin yang terakhir, itu kami duduk di tempat duduk yang ukurannya 60 cm. Artinya, di luar dari 60 cm sudah ada teman saya yang lain. Itu masing-masing berbicara dengan tour operator atau wholesaler yang datang untuk meminta informasi. Kami bersyukur, walaupun demikian, tetap kita bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah yang menyiapkan lahan itu. Itu pasti. Lalu kemudian dibicarakan bagaimana kemungkinan yang akan datang adalah kolaborasi antara peserta dengan membayar sekian jumlah untuk supaya menambah lahan yang lebih luas. Dan saya secara pribadi setuju. Masa saya duduk di kursi yang 60 cm, bagaimana kalau saya bisa duduk di kursi yang kira-kira 1 meter gitu loh. Dengan meja 1 meter, sehingga bisa bebas berbicara, kursi bisa 2, kemarin kursi 1. Walaupun di sana di negara saya berdampingan dengan negara-negara yang maaf kecil. Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, yang booth-nya jauh lebih besar. Ya, ngirilah. Dan Pak Menteri pun hadir di sana. Ibu Deputi pun hadir di sana dan melihat. Di penghujung tahun 2022, IINTOA kembali menyelenggarakan online seminar. Kali ini yang ke-65. Hal yang didiskusikan adalah mengenai review pariwisata Indonesia dan harapannya di tahun 2023. Suatu kehormatan bagi IINTOA bahwa hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Haji Sapta Nirwandar, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Indonesia Tourism Forum. Baru-baru ini, pada saat yang bersamaan dengan agenda G20 di Bali bulan lalu, beliau menyelenggarakan agenda Global Tourism Forum yang dihadiri banyak tokoh pariwisata dunia. Acara online seminar kali ini dimoderatori oleh rekan Joseph Sugeng Irianto, Koordinator Wilayah IINTOA Jawa Barat. Dibuka oleh Bapak Paul Edmundus Talo, Doktor Pariwisata yang juga adalah Ketua Umum IINTOA. Obrolan kita dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah paparan dari Pak Sapta dan selanjutnya 2 sesi tanya-jawab. Ya, teman-teman di audiens yang berbahagia dari seluruh Indonesia, mungkin ada yang ingin disampaikan, baik berupa usulan atau pertanyaan kepada Pak Prof. Sapta atau melalui Ketua Umum kami, Pak Dr. Paul Edmundus Talo, atau pada siapa saja, silahkan. Ini kita forum bebas, bebas tapi tertib dan sopan. Pertanyaan singkat, tajam, supaya bisa dicerna dengan lebih baik. Mangga, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada Bu Mimi sudah raise hand. Ya. Silakan Bu Mimi. Terima kasih waktunya. Saya sebenarnya lebih ingin mendengarkan masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di IINTOA sebenarnya justru. Tapi nggak apa-apa, saya baru ikut acara ini, Rakornas Kemenparekraf. Dan yang menjadi catatan saya itu adalah bahwa tahun 2023 nanti target wisatawan asing yang ke Indonesia itu double dari tahun sekarang. Sekarang kan yang 3,6 sudah tercapai, target tertingginya 3,6 dan itu sudah tercapai, malah 3,8 kalau nggak salah tadi kata saya mencatatnya. Dan targetnya tahun depan itu double, jumlahnya 7, sekian gitu. Nah, tetapi budget Kementerian Pariwisata itu turun 60% dibandingkan tahun yang lalu. Jadi targetnya tinggi, tapi budgetnya turunnya sampai 60%. Itu pun budget totalnya. Jadi kayak kemarin sempat tanya sama Menteri, jadi marketing internasional itu berapa? Dia sebut, aduh kecil sekali, sampai gitu dia bilangnya. Nah, masalahnya adalah sekarang dengan target begitu mereka mau melakukan apa yang disebut kolaborasi kan ya, kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Cuman
Yang belum saya tangkap sampai sekarang adalah bagaimana bentuk kolaborasinya itu gitu ya, sehingga bisa, kalau misalnya tadi salah satu yang disampaikan oleh Bu Made adalah bahwa kalau daerah punya punya anggaran untuk melakukan promosi dengan target market wisatawan dari negara A, maka nanti bisa digabungkan dengan yang dari pusat yang sudah mentargetkan untuk promosi di negara ABCD misalnya kayak begitu. Tapi selama ini kan yang ada itu adalah bahwa justru daerah itu mengharapkan bantuan dari pusat ya, gitu loh. Nah, kemudian kolaborasi yang ditawarkan juga itu bentuknya adalah kolaborasi dengan yang tersebut kemarin oleh Menteri itu OTAs gitu. Nah, jadi saya jadi masih memang karena waktunya, karena bentuk pertemuan dan waktunya itu saya belum sempat tanya secara lebih detail mengenai bagaimana implementasinya ke depan kayaknya. Nah, saya hanya ingin dengan kondisi ini sebenarnya bagaimana IINTOA melihatnya kondisi target yang seperti itu dengan budget yang seperti itu, sementara kalau kita melihat negara-negara pesaing kita itu jor-jorannya minta ampun untuk menarik wisatawan ke sana dan menarik wisatawan Indonesia untuk pergi ke negara mereka gitu. Nah, ini yang saya nggak tahu bagaimana kalau dilihat ini kan pembicaraan kita mengenai bagaimana dampaknya terhadap industri pariwisata Indonesia ya, terutama Biro Perjalanan Indonesia. Kira-kira bagaimana nih tanggapannya dengan kondisi yang digambarkan tahun 2023 ini? Terima kasih. Ya, baik Bu Mimi. Apa yang disampaikan mungkin Pak Pol akan menanggapi. Ya, nggak menanggapi sih, karena bingung saja, karena ya Mbak Mimi, saya juga pernah mendengar tentang kolaborasi itu. Pada waktu di WTM London, itu sudah berbicara tentang kolaborasi, tapi dengan pelaku pariwisata yang mengikuti kegiatan. Satu. Yang kedua memang berbicara tentang pemerintah daerah. Oke. Karena pemerintah daerah dianggap dalam tanda kutip mempunyai dana untuk melakukan kegiatan promosi. Tetapi kita mengetahuilah antara Mbak Mimi dan saya sebagai pelaku, teman-teman IINTOA, bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak tahu. Iya. Karena selama ini pemerintah daerah itu menunggu wisatawan turun loncat ke daerahnya. Betul. Dia tidak mau tahu bagaimana turis bisa datang, bagaimana Biro Perjalanan Wisata melakukan kegiatan. Bagaimana pemerintah pusat juga membantu Biro Perjalanan Wisata, hoteliers, dan industri yang lain untuk mengikuti kegiatan pameran. Tapi begini, Mbak Mimi, teman-teman semua yang ada, dari tahun 1080-an sampai tahun 2000, itu malah 2000-an, sampai 2000, kalau tidak salah sampai 2010, 2011, itu Ibu Yana kalau pergi cari wisatawan di luar negeri, cari tour operator, itu biaya sendiri. Saya biaya sendiri. Pakto, Panorama, dan sebagainya, semuanya itu kami biaya sendiri-sendiri. Tidak pernah berbicara tentang pemerintah punya bantuan. Baru sesudah tahun 2010-an, sampai ke belasan, itu pemerintah membayar lahan. Lalu kami diminta untuk bisa, bukan diminta, siapa yang mau ikut, silahkan. Tetapi kemudian dipilih siapa yang mendaftar duluan, dia ikut. Kemarin yang terakhir, itu kami duduk di tempat duduk yang ukurannya 60 cm. Artinya, di luar dari 60 cm itu ada teman saya yang lain. Pak Yosef misalnya. Atau Pak Warsal misalnya. Itu di samping kiri kanan. Itu masing-masing berbicara dengan tour operator atau wholesaler yang datang untuk meminta informasi. Kami bersyukur. Walaupun demikian, tetap kita bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah yang menyiapkan lahan itu. Itu pasti. Lalu kemudian
dibicarakan bagaimana kemungkinan yang akan datang adalah kolaborasi antara peserta dengan membayar sekian jumlah untuk supaya menambah lahan yang lebih luas. Dan saya secara pribadi setuju. Masa saya duduk di kursi yang 60 cm, bagaimana kalau saya bisa duduk di kursi yang kira-kira 1 meter gitu loh. Dengan meja 1 meter, sehingga bisa bebas berbicara, kursi bisa 2. Kemarin kursi 1. 1 kursi untuk tamu, untuk tour operator atau wholesaler, 1 untuk penjual, seller. Tapi sekali lagi, pemerintah sudah melakukan dengan dana yang begitu sedikit, tapi mau berusaha untuk tetap ikut kegiatan promosi. Walaupun di sana di negara saya berdampingan dengan negara-negara yang maaf kecil. Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, yang busnya jauh lebih besar. Ada yang 2 kali lebih besar, ada yang 3 kali lebih besar. Ada meja, ada lokernya. Ya, ngirilah. Dan Pak Menteri pun hadir di sana. Ibu Deputi pun hadir di sana dan melihat. Jadi sayang juga bahwa memang karena kami IINTOA tidak diundang untuk rakor ini. Iya. Jadi tidak kalau ada memang tidak ada dari pihak swasta kayaknya. Kemarin hanya pemerintah semua. Oh, I see. Oke, kalau begitu memang demikian kebijakannya. Tapi walaupun demikian, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, Pak Prof Sabta. Kita coba, Mbak Mimi, di ruangan ini nanti coba diajukan usul-usul apa yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Contoh yang pertama tadi sampai kelima adalah bagaimana menjadikan pelabuhan untuk kapal pesiar dan kapal yacht dan lain-lain untuk bisa membawa lebih banyak wisatawan dan juga lebih banyak membawa manfaat untuk integrated bisnis yang ada di situ. Supply makanan, supply apapun, air, supply fuel. Itu satu hal yang perlu kita coba kita rumuskan nanti. Saya minta bantuan juga dari Mbak Mimi, juga dari teman-teman wartawan yang hadir di sini, supaya kita bisa ajukan kepada ITF, dan ITF yang ajukan ke departemen-departemen yang bersangkutan. Iya. Soalnya suaranya tentu jauh lebih bergema daripada kalau IINTOA yang datang. Who you? Oke. Iya. Tapi kalau Pak Sabta datang, barangkali dengan ITF-nya, lalu dikatakan ini dari IINTOA, ya kita akan bisa hadir. Kita minta teman-teman supaya bisa memberikan masukan-masukan, terutama bagaimana kepentingan kita IINTOA ini, inbound tour operators ini, yang lama-lama digilas oleh antara lain juga teman-teman kita yang menamakan dirinya PMA. Dia bisa menjual harga yang lebih murah dan dia mengambil lagi tour operator yang sedang ditangani oleh misalnya Ibu Yana, saya, agen saya yang saya cari capek-capek ke negara sana, itu diambil oleh PMA. Nah, ini juga masalah lain yang perlu kita bicarakan, Mbak Mimi. Terima kasih. Saya kira itu saja, Pak Yosef. Ya, Pak Paul, ada pertanyaan dari Mbak Dwiyani, jurnalis wisata Indonesia.com. Kaitannya dengan metaverse pariwisata, apakah IINTOA berniat merealisasikannya dalam paket-paket baru dengan partner IT yang selama ini mengajukan kerjasama? Ini Mbak Dewi ini selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Pada waktu mengikuti kegiatan Global Tourism yang ditangani oleh Pak Prof. Sabta, itu kami disajikan dengan pertunjukan-pertunjukan yang datang dari Korea, dari Vietnam, dari Singapura, bagaimana mengoperasikan metaverse itu. Saya juga pada waktu itu bertanya langsung kepada sahabat saya itu, bagaimana kita mempergunakan ini untuk promosi. Yes, dia katakan, itu bisa langsung dibuat untuk promosi, sebagai alat promosi. Tetapi biaya tetap tinggi, Mbak Dewi.
apakah orang kita bisa melakukan itu? Saya sampai hari ini belum tahu. Saya juga berpikir dari tadi, saya juga berpikir mulai mencari-cari siapa yang bisa membuat barang seperti itu yang bisa kita jadikan sebagai alat promosi. Memang lebih gampang. Begitu dioperasikan memang mudah sekali. Apakah kita harus membeli lagi dari luar negeri? Nah, ini dia. Saya kira saya serahkan ini kepada teman-teman semua. Tapi apakah IINTOA? Ya IINTOA kan saya kembali lagi kepada teman-teman semua, harus kumpul teman-teman semua. Ayo kita sama-sama yuk. Saya belum sampaikan minta maaf saya kepada semua teman-teman anggota IINTOA yang bersusah-susah membuat paket untuk G20. Tidak ada satupun diambil di Bali, yang di Bali, sedangkan di Jogja berhasil. Ada yang di Jogja, teman kita di Jogja bisa menangani, di Solo juga ada, tetapi di tempat yang lain saya belum mendengar. Tapi saya sendiri yang ada di Bali itu tidak keciprat itu. Para kita udah bercapek-capek membuat 96 paket tour yang membayar sebuah platform 3 juta per bulan. Dan sampai hari ini pun barangkali masih ada utang. Tapi orang Prancis bilang saya nggak ada apa. Saya nggak ada apa deh. Jadi itu saja Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan. Mbak Dewi, mohon maaf kalau jawaban saya tidak mengena, Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak. Kalau Pak Prof. Sapta mungkin masih di sini atau Pak Sapta masih on nggak? Masih ada pertanyaan? Beliau masih ada tamu barangkali. Sudah tamu ya? Pak Yosef saya langsung minta saja, Pak Yosef tolong menjadi moderator untuk menghimpun teman-teman, menjadi koordinator untuk menghimpun teman-teman, masukan-masukan yang penting, atau semuanya masukan penting sih, supaya kita simpulkan, kita buat satu kesimpulan, atau buat WA group, atau bagaimana, saya tidak tahu, supaya kita bisa langsung bertindak seperti yang tadi Pak Prof. Sapta mengatakan. Baik. Not only talk, but action. NATO ya? Iya, Pak. Oke. Baik, Pak Paul. Ya, teman-teman, setelah ini mungkin nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut di WA group khusus mungkin ya. Ya. Nanti kita buatkan, nanti sekretariat saja mungkin yang menyiapkan WA grupnya. Teman-teman di sini bisa bergabung supaya lebih leluasa kita berdiskusi. Kita rumuskan usulan-usulan kita ya, yang akan disampaikan kepada yang berwenang ya dalam hal ini. Baik. Melalui Pak Sapta. Ya, melalui Pak Sapta ya. Baik. Ya. Ibu Happy masih ada kan? Ibu Happy tadi izin sholat asar dulu katanya Pak. Oke. Ya. Okay. Baik. Tapi ini direkam kan jadi sebisa. Ya. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, kita masih ada 30 menit ke depan. Pak Gondo mungkin dari Surabaya atau dari siapa? Silakan Raisen atau langsung. Ada Pak Herman Wijaya, silakan Pak Herman. Ya, siapapun teman-teman. Mas Aji Wahyono, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Mumpung ini forum terbuka untuk diskusi. Ada Pak Indra juga, Medan, Horas. Silakan. Pak Freddy. Ya, selamat siang. Boleh saya bicara? Izin. Silakan, Pak Indra. Selamat sore, Bandung. Udah Selamat sore, Pak Indra. sore, Gelap. Pak Ketua. Selamat sore, Pak Yosef. Selamat sore segala teman-teman, Ibu Bapak anggota IINTOA. Ada 2 hal yang saya mau utarakan. Belum tentu temanya pas dengan referensi yang diajukan Pak Profesor tadi. Pertama, saya baru dengar dari guide bahwa sekarang tamu dari luar negeri kalau masuk minimal di Kuala Namu itu melalui customnya tidak bisa pakai kertas lagi, tapi di negaranya harus dia sudah input online. Nanti mendapat QR,
Dan waktu dia di Kuala Namu nanti yang baru di-scan dia punya QR. Saya baru dapat hari ini informasi. Dan itu baru berjalan lebih kurang berapa minggu yang lalu katanya. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman juga sudah dapat informasi? Karena kami informasi resmi belum pernah dapat. Karena itu menurut saya juga jadi menghambat jalan masuknya wisatawan dari luar negeri. Jadi kalau ditanya sama agen kami juga ya pelangak pelongok mau tidak mau. Gimana caranya segala macam. Dan kendala berikutnya, Wi-Fi di airport juga up and down. Jadi juga susah aksesnya. Oke, itu yang satu poin. Poin kedua, ini mungkin sebagai wacana. Kalau kita mendapat masalah dengan keuangan di kementerian untuk promosi, saya taruhlah mau ETF kayak, mau ITB kayak segala macam, saya ngambil sampel hanya ITB. Karena waktu itu saya yang mengelolanya pada zaman itu. Itu bagai zamannya Pak Dirjennya kalau nggak salah Pak Luther Barung. Di mana dulu kan kita harus bayar sekian-sekian. Masih zaman Deutschmark lah, DM, sebelum masuk ke Euro. Ternyata waktu itu kalau kita join dengan kementerian, kita bayar tuh sangat mahal. Nominalnya saya lupa, betul-betul lupa. Dan Ibu Yana pun mungkin bisa ngomong juga, saya itu sebagai koordinator, kita tuh menyewakan, kita menyewa space dari AMK Berlin langsung, jadi kami membuat booth kami sendiri, tapi tidak di-sekat-sekat, jadi satu ruangan yang cukup besar, ada yang dari tahun ke tahun berbeda, ada yang pernah yang maksimal sebelum Ibu Yana ikut bergabung, waktu itu 100 square meter. Tapi yang ikut beberapa agen di situ. Dan ternyata kos yang kami keluarkan jauh-jauh lebih murah daripada kita ikut di booth-nya kementerian. Nah, ini ke depannya itu kan suatu wacana, saya katakan. Bisa juga untuk dipertimbangkan. Waktu itu Pak Luther Barung pernah tegur kepada saya, Anda kok dikeluarkan luar dari sini? Dan dari AMK Berlin, kami itu tidak ditaruhkan di pojok mana-mana. Enggak. Kami dikasih space yang sangat-sangat dekat. Hanya ada hampir bersebelahan dengan space yang disewa oleh kementerian. Jadi kalau ada tour operator yang mau datang ke booth Indonesia, pasti juga lewat booth kami. Nah, jadi Pak Luther Barung mengatakan saat itu, kita kok splitkan dari Indonesia. Saya bilang, enggak Pak, kita juga Indonesia juga sama. The main reason yaitu satu. Kenapa kami bisa mengeluarkan kos yang jauh lebih murah daripada kita jual ke kementerian? Ya mungkin dalam tanda kutip, pejabat bawa istri, bawa anak, tinggal di hotel bintang 5, itu juga harus dibayar. Sedangkan kami, booth is booth untuk ITB Berlin. Kalau untuk mau hotel bintang 5, itu private masing-masing nginap. Kalau mau murah, ya saya koordinirkan sama-sama. Karena kalau kita mungkin menyewa, minta beberapa kamar yang lumayan banyak, untuk dulu kan biasanya minimal 4-5 malam. Kan pasti bisa mungkin dapat diskon lebih murah. Nah, jadi titik utamanya yaitu, dulu kita bisa mendapat kos yang jauh di bawah yang dituntut oleh kementerian. Nah, ini segera wacana, siapa tahu kita bisa booth, bikin kios lah, saya katakan kios atas nama Intoa, kita jual di Indonesia. Nah, ini sementara masukan-masukan dari saya, mungkin bisa untuk dipertimbangkan di kemudian hari. Terima kasih. Baik, Pak Indra, sedikit saya share pengalaman saja, perihal yang tadi nomor 1 untuk QR code ya atau barcode dari Bea Cukai. Pengalaman saya di Jakarta, Pak, di Soekarno-Hatta itu memang sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi itu sudah diinformasikan kepada para wisatawan yang akan datang, itu mereka harus scan barcode. Ya, dan itu juga biasanya sudah diinformasikan. Sesudah kita keluar dari imigrasi, kalau di Terminal 3,
Itu nanti sudah banyak sekali Pak barcode-barcode yang tinggal kita scan pakai HP. Gitu. Memang ini untuk lebih mempermudah. Jadi sudah paperless. Jadi nanti contohnya seperti ini kalau bisa dilihat. Ini saya bulan yang lalu. Ini nanti tinggal di scan saja oleh mereka punya alatnya. Jadi tidak queue lagi. Gitu. Isiannya hanya nama, kemudian nomor paspor, alamat, kemudian barang bawaan segala macam, hampir sama dengan yang ditulis sih sebetulnya. Hanya tinggal ditunjukkan, tinggal lolos begitu. Itu sih share saja dari saya. Memang betul, itu sangat mempermudah. Tapi maksud saya kan jauh hari sebelumnya kalau kita diinformasikan, kita kan nggak informasikan kepada tamu. Ya. Nah, banyak tamu yang dia handphonenya ada, tapi dia tidak ada datanya di situ. Dia kan pakai kartu dari luar yang mungkin bisa aja tamunya pelit kayak atau apa kayak. Terutama kalau tamu-tamu tua. Semua kan tamu yang sudah digital minded, yang gaptek, yang angkatan tua tuh masih banyak datang pakai tongkat, ada yang pakai kursi roda dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kalau menurut hemat saya, yang penting informasi itu cukup akurat, cukup kami ketahui jangka panjang supaya kita juga bisa menyebarkan kepada ejen-ejen kami tersebut. Itu loh maksud saya. Baik. Itu tadi share saya. Mungkin Pak Paul yang masalah ITB, mana? Pak Indra, saya harus minta maaf, Pak Indra. Karena setelah saya tiba dari London, saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya pada pertemuan sebelum ini ada pertemuan kita ya. Ibu Happy, minggu lalu ada pertemuan atau tidak? Minggu lalu enggak, tapi 2 minggu yang lalu yang mengenai kapal pesiar itu, Pak. Ya, jadi pada waktu kapal pesiar itu, Pak Indra, saya tidak hadir pada pertemuan itu. Saya minta maaf, seharusnya saya menyampaikan pada waktu itu bahwa tolong teman-teman inbound tour mengirimkan berita kepada semua tour operatornya masing-masing bahwa untuk custom service di airport itu tidak lagi pakai kertas, tetapi pakai barcode. Di barcode atau juga di komputer-komputer yang sudah disiapkan. Di sana ada beberapa di airport masing-masing. Saya tidak tahu ada di Polonia, Pak. Maaf, di Kuala Namu tempat Bapak. Itu ada komputer yang disiapkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di dalam kertas tentang bea cukai itu, Pak. Nama, paspor nomor berapa, kapan diisu di mana, lalu dibawa apa yang dibawa, ada tanaman kah, ada ganja kah, dan sebagainya. Sudah itu isi nama selesai. Tetapi betul, bagi yang tidak tahu termasuk saya, ya gagap gugup lah. Ya mau marah-marah, marah sama siapa? Marah sama komputer. Jadi sudah antre jauh ke bea dan cukai, disuruh pulang, isi dulu itu. Gitu loh, Pak. Jadi terima kasih banyak. Hari ini saya mengumumkan kepada semua untuk menyampaikan kepada tour operator masing-masing. Kalau ada contoh barcode tadi yang seperti disampaikan oleh Kang Yosef, silakan dikirim. Itu pertama. Yang kedua, ide yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, Wacana, itu saya sudah dengar yang ketiga kali, Pak. Itu dalam pertemuan yang sudah lama, kalau tidak salah sudah sebulan lalu, sebelum saya ke WTM, saya pernah mendengar itu, Pak. Saya sengaja tidak komentar sampai hari ini, dan kepada Pak Indra pun saya menyimak ini, dan saya akan menunggu lagi beberapa masukan yang lain, supaya lebih banyak, Pak. Baru saya bisa datang kepada pemerintah mengatakan, halo Mr. Menteri, halo Ibu Deputi, daripada Ibu capek-capek, kasihan, kami bikin buku sendiri. Itu aja selesai. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwa biaya yang besar di sana itu karena dihitung siapa, berapa orang yang akan pergi, siapa-siapa yang akan pergi. Itu loh, Pak. Tambah penari lah, tambah ini yang sebenarnya tidak perlu. Menurut saya. Buat apa bawa penari ke London hanya untuk jingkrak-jingkrak?
lebih kita omongin ini B2B loh. Ini menurut saya. Tapi masukan ini penting Pak, terima kasih banyak. Saya sudah mencatat Bapak orang ketiga. Saya akan menunggu satu lagi, katakanlah saya akan berani berbicara dengan Ibu Deputi atau Pak Direktur yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Indra, itu saya dari saya. Tadi Pak Prof sudah kembali Pak Yosef. Ya, Prof tadi masih ada pertanyaan lanjutan dari kompas.com. Punten Pak, jadi untuk Punten tadi ada lagi tidak bisa diwakilkan tadi. ya. Siap Pak. Oke, Prof. Pertanyaan lanjutan Prof dari kompas.com Prof. Ya. Punten Pak, jadi untuk saat ini Metaverse lebih bermanfaat ke arah promosi ya, yang bisa digunakan para pemilik hotel atau destinasi untuk memasarkan penginapan mereka. Itu Prof. Mangga. Ya, betul sekali. Itu tahap pertama. Tapi tahap berikutnya itu bisa, saya juga nggak begitu paham, maksudnya teknologi ya menjelaskan. Itu bisa dijual juga dalam bentuk kayak coupling-coupling yang kita bisa pesan di sana. Kayak gitu. Itu nanti bisnis di situ. Nah, itu yang akan futuristik seperti itu. Makanya Zuckerberg itu kan diganti dia, tidak lagi bentuk Facebook tapi metaverse, meta apa perusahaannya. Karena arahnya ke situ. Ya itu masih panjang, tapi kita harus tahu aja. Ya. Oke. Mungkin Pak Paul bisa menambahkan. Ya, saya tadi juga sudah menjelaskan Pak kepada Ibu Mbak Dwi tadi, persis seperti yang Pak Prof sampaikan, bahwa memang sebagai alat promosi itu ke depan orang akan memakai itu daripada pergi. Atau dengan kata lain, orang yang biayanya cekal, yang biayanya tidak harus pergi untuk mendapatkan human touch, dia bisa kirim itu. Dia bisa kirim kemana-mana mengatakan ini paket saya, lalu destinasi dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Bisa dia buat seperti itu. Ya. Dan menjual, yes, saya belum tahu, saya belum mendapat Pak orang kita yang bisa membuat itu. Ya, mungkin yang kemarin beredar di konferensi kita ada Pak dari Rusia kerjasama dengan beberapa orang Indonesia. Jadi gini Kak Yosef ya, pada waktu COVID itu kira-kira pertengahan 2021 apa kita gini deh. Itu kan Perancis menjual paket-paket tidak metaverse ya, tetapi juga seperti virtual gitu untuk jalan-jalan ke Museum Louvre, jalan-jalan ke Tour Eiffel. Itu dijual. Jadi kalau kita punya paket-paket itu nonton berbayar dan itu banyak sekali paketnya. Nah, seperti itu kayaknya seperti itu nanti. Akhirnya pasti komersial untuk kalau enggak masa gratisan. Seperti itu. Ya. Jadi apa? Kita bisa koleksi juga. Kan umpamanya wah kayaknya belum pernah, umpamanya saya belum pernah ke Kuba. Seperti apa Kuba? Saya taruh di Kuba. Oh seperti umpamanya saya belum pernah lihat Zimbabwe, umpama nih. Oh Zimbabwe seperti ini. Nah itu kita bisa jadi koleksi juga kayak maksudnya. Ini juga promosi. Tapi kan lebih afdol kalau saya langsung ke Kubanya ke Zimbabwe. Tapi sebelum itu bisa menjadi bagian koleksi untuk destinasi. Dan biro perjalanan bisa juga punya koleksi seperti itu. Nah, ini sebelum sampai ke destinasi saya, yuk lihat aja ininya di metaverse ini. Nanti yuk bisa datang sini lihat the real one gitu. Ya, dan virtual tour ya. Ya, ini experiencing. Ya, Prof, ada Pak Haji Maktal dari Bandung yang mau sumbang saran. Enggak Pak Haji. Pak Haji. Apa sumbang saran apa saran yang sumbang? Ayo Pak Maktal, silakan. Pak Joseph, boleh saya sharing sedikit? Ya silakan. Pak Pan, ya silakan Pak. Silakan, ya, Pak begini, Rudi, silakan. Yang masalah Pak Indra bicarakan mengenai inbound masuk maupun domestik masuk ke bandara itu tidak perlu dikhawatirkan karena sepengalaman kita kemarin waktu bawa rombongan ke Bangkok pun, ya di Bangkok memang praktis banget, dia nggak pakai scan segala langsung masuk. Hanya kalau kita balik ke Jakarta, ke Indonesia itu ya memang pakai scan QR, ya itu diisi-isi sendiri. Nah, namun
kalau masuk ke sana kalau kurang paham pun ya orang bandara itu ada siap kok Pak, mereka siap membantu. Dia tanya bisa dibantu, jadi kita tidak perlu khawatir bahwa tamu kita tuh nggak ngerti atau gimana. Mereka siap membantu. Itu Pak, sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi melengkapi ya. Kembali ke Pak Maktal, Pak Haji Maktal, mangga masih on? Terima kasih Pak Yosep, Pak Paul, dan teman-teman sekalian, Pak Sapta. Sudah lama saya dengan menunggu suara dari Pak Sapta ini mengenai komen-komen mengenai situasi, walaupun Pak Sapta sudah pensiun, tetapi masih aktif. Apa yang disampaikan oleh Pak Sapta tadi, ini adalah kita ini yang generasi, kalau istilahnya generasi kolonial, ini di pertengahan jalan. Di satu sisi mengenai masalah sekarang, anak-anak, cucu-cucu saya udah mulai berbicara mengenai digital, kita kadang-kadang jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang kalau saya tanya, mereka bertanya, nanti dulu lah, nanti sebentar lagi. Nah, gitu. Jadi saya harus sabar-sabarlah mengenai ilmu yang baru ini. Kemudian yang tadi ditanyakan oleh Pak Indra mengenai masalah sekarang sudah pakai kalau datang di Jakarta, mereka betul memang. Kemarin anak saya baru pulang dari Hyderabad, pemeriksaannya cukup banyak karena ada beberapa barang yang akhirnya mereka harus dibuka, nah, model-model begitu. Ini tidak ada lagi, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa ada dibantu oleh itu. Memang inilah yang terjadi untuk generasi kita yang tadinya biasa bekerja dengan berhadapan dengan orang, sekarang harus berhadapan, yang menjadi penguasanya adalah handphone. Kalau tidak punya handphone atau handphone kita sudah ketinggalan, berarti kita malah lebih ramai lagi. Kemudian yang terakhir Pak, mengenai masalah dengan tadi disampaikan mengenai masalah booth. Saya juga tidak habis mengerti, katanya anggarannya besar, tetapi booth diperkecil. Tadi disampaikan oleh Pak Paul bahwa yang tadinya kita bisa duduk berdua, bisa duduk 2 kursi, sekarang satu kursi. Sementara negara-negara lain mereka sudah makin berluas. Ini yang menjadi pertanyaan sekarang ini, yang harus berpromosi siapa, kita atau pemerintah? Saya di sini selalu keras berbicara dengan bilang pemerintah lah yang itu. Mereka sepertinya kalau ada yang begini, ya silakanlah industri untuk berbicara. Nah, itulah. Ini yang menjadi bahan-bahan pemikiran saya. Jadi yang harus mereka maunya kan, kalau setiap saya ketemu dengan kepala-kepala dinas di kota kabupaten, kalau boleh saya mau pengen Wisman aja, Wisman. Mereka tidak tahu bagaimana kita menarik Wisman untuk datang di Indonesia aja, susahnya setengah mati. Jadi inilah yang menjadi hambatan. Yang terakhir Pak, kemarin saya dapat WhatsApp di grupnya Intoa, ada orang dari Lituania, mereka bikin mengcover TV di Indonesia. Saya langsung jawab, saya coba untuk men-share kepada di dinas. Ini kan kerjaan dinas, bukan kerjaan kita. Nah, tolong atau mereka bisa membantu untuk supaya mereka bisa melakukan mengcover objek yang ada di sini, dan mereka pasti ditayangkan oleh mereka. Itulah kira-kira yang ingin sampaikan unek-unek saya. Jadi mereka sepertinya orang-orang maaf ya Pak ya, di dinas sepertinya adem ayem gitu dalam situasi kita berhadapan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sapta. Saya ngeri gitu lihatnya dari Thailand, dari Sri Lanka yang mereka betul-betul mempromosikan perusahaan. Sementara kita adem ayem aja. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Yosep, terima kasih Pak Sapta, Pak Pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maktal, wajahnya tidak kelihatan tuh. Ayo buka fotonya. Mangga Prof, kalau mau ditanggapi Pak Haji. Iya kan, saya pikir kan makanya kan lagi harus bersama-sama, jadi kerja bareng, kerja bersama, bukan sama-sama kerja kan, harusnya begitu. Jadi itu yang perlu antara pemerintah dan industri, tidak bisa didikotomi, dia harus sinergi, kolaborasi. Jadi untuk memfasilitasi tentu pemerintah punya peran. Tapi kalau untuk dia
menjual produk-produknya tentu peran industri. Toh pada akhirnya juga pemerintah mendapatkan kenikmatan kalau industrinya maju, dia dapat pajak, dia tenaga kerja juga terserap, itu kan peran pemerintah. Nah, mungkin itu yang perlu jadi nggak kan selalu siapa ini dan seterusnya. Nah, menurut saya sih seperti itu, seperti umpamanya di WTM kalau sekarang agak kecil ya, mungkin pada waktu itu COVID belum terlalu dipikirkan bahwa ini harus gede seperti dulu. Nah, ini juga mencerminkan bahwa satu promosi yang besar itu tentunya juga kita harapkan dealingnya atau B2B-nya juga gede. Nah, itu kita seperti itu. Tampil PD, tampil juga industrinya juga maju dan seterusnya. Nah, menurut saya perlu dilakukan itu juga melalui online, bisa melalui offline, langsung business to business. Nah, kayak kemarin juga di Bali kita akan melakukan juga business to business, business deal dan seterusnya. Bahkan lebih dari itu ada investor juga, investment forum yang membuat atau mencari celah-celah kalau ada investasi yang bisa ke Indonesia. Nah, peluang-peluang itu harus dibuka terus, Kang Yosep. Kalau enggak, ya gimana? Ya, kalau tadi Pak Maktal bilang ada yang lemes-lemes, ya memang tergantung daerahnya. Tergantung juga gimana visi bupatinya terhadap atau wali kota terhadap pariwisata. Nah, umpamanya kalau dulu ingat nggak Banyuwangi itu kabupaten yang super aktif pariwisatanya. Dia, waduh, semua dinas adalah dinas pariwisata. Bayangkan. Jadi semua mendorong pariwisata, mendukung pariwisata, itu maksudnya semua dinas. Nah, ini memang nggak banyak, tapi mestinya kita tularkan yang seperti itu di kabupaten-kabupaten lain. Jadi intinya adalah promosi itu masih tetap perlu dilakukan, tinggal caranya yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Itu Pak Maktal mau nggak mau kita juga harus tahu pencet-pencet Pak Maktal, karena sekarang pesen makanan juga sudah pakai barcoding ya, sudah pakai di scan di menu restoran aja udah kayak gitu. Kenapa? Ya memang itu mempermudah untuk supaya nggak lama-lama orang menjelaskan, tapi terlihat di situ. Juga kita masuk juga, saya termasuk awalnya juga kagok juga waktu mengisi formulir bea cukai ya, tapi setelah kita lihat rupanya gini ya, diurutin aja. Mau nggak mau kita nggak bisa escape dari situasi yang harus online isinya. Ya apa boleh buat gitu, walaupun kolot tapi ya kita cobain ya bisa juga. Kalau nggak kita selalu tergantung sama yang mendampingi atau yang membantuin. Itu menurut saya Kang Yosep jadi ya itu keniscayaan lah kalau bahasa sekarang itu. Ya. Keniscayaan kayak gitu. Ya. Walaupun gimana kita tidak bisa lewatkan itu. Ya. Bisa mengelakkan. Baik ya. Prof. Saya menyapa dulu nih ada Ketua Umum Asita Pak Arta Hanif. Selamat datang, selamat sore Pak. Mungkin ada yang bisa atau mau disampaikan Pak Arta? Mungkin karena ini jamnya udah 16.54 dia penutup ya. Kata akhir. Ya, masih ada 3 menit. Silakan. Silakan Pak Arta. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Sabta yang sangat saya hormati dan sahabat-sahabat Intoa semua. Ada Ketua Umum kah? Saya mohon maaf baru masuk ini, jadi belum tahu poinnya apa. Boleh? Ya, amin. Pokoknya mendukung Intoa gitu aja yang penting. Oh, kalau itu saya anggota Pak, Ketua Umum saya. Sebagai anggota Ketua Umum saya Pak Paul yang saya hormati Pak Doktor. Ya. Siap Pak Ketua. Boleh tahu nggak temanya apa ya? Kemarin saya hadiri acara Kornas Kemenpar. Saya sayangkan kemarin acaranya nggak begitu terkoordinir rapi gitu ya. Banyak hal yang penting yang tidak sempat dielaborate. Hari ini semestinya ada juga, cuman saya harus ada acara di Bogor sekarang ini. Temanya apa yang hari ini? Maaf Pak Yosef. Temanya adalah Global Tourism dalam hubungan dengan situasi dunia dan dampaknya bagi Biro Perjalanan Wisata, Pak. Nah, tema ini yang kemarin nggak terlalu serius dibahas karena kemarin itu melibatkan banyak stakeholder termasuk dari Kanwil banyak sekali yang hadir Pak. Pak Sabta yang saya hormati, Pak Dr. Sabta, mungkin ada beberapa hal terkait yang saya anggap penting ya. Pertama,
bahwa banyak pendapat, khususnya berita-berita online, bahwa perekonomian global dunia sekarang, khususnya di Barat, Amerika, Eropa ini kan mengalami sepertinya ada rawan resesi gitu ya, perekonomiannya berjalan sangat lambat, sehingga sudah hampir pasti berdampak kepada banyak negara, khususnya negara-negara ASEAN dan termasuk Indonesia. Apakah benar berita itu? Sementara faktanya hari ini atau tahun ini lah ya, kita ini lagi disibukkan dengan banyak persoalan kegiatan yang sangat produktif. Semua kita sekarang menyiapkan paket atau sedang menjalani paket-paket wisata tur, Pak, baik di dalam di luar negeri maupun tamu-tamu yang sekarang datang ke Indonesia. Kira di Pak Yuki hari ini juga banyak tamu yang datang ke Surabaya ini, Jawa Timur. Itu informasinya ya. Jadi apakah benar berita itu? Kemudian kedua, ini kan kita juga dalam sayang kemarin juga ada hadir itu ada GIPI, juga hadir Kadin, Pak ya. Kadin itu sekarang ada WKU pariwisatanya. Nah, saya ingin sebenarnya pemikiran besarnya mereka secara makro sebenarnya bersama-sama GIPI dan Kadin pariwisata ini mau seperti apa gitu ya dalam membangun atau outlook 2023-nya seperti apa. Karena jangan sampai kita ini asosiasi atau pelaku wisata, biro kerja wisata, nggak jelas mau berinduk kemana. Kita punya Intoa, kita punya Asita, ada lagi Kadin, ada lagi GIPI. Nah, terus siapa sebenarnya ngurusin kita gitu ya? Apakah kita benar bisa bersama-sama enggak gitu ya? Khususnya misalnya sekarang ini kan sedang dalam proses bagaimana semua kita sepertinya mau dilibatkan untuk memberikan pertimbangan terhadap berbagai usulan perubahan undang-undang pariwisata. Dalam Rakornas sama sekali nggak disentuh gitu loh. Padahal ini payung hukum penting, hal yang sangat penting mengingat semua yang akan merujuk kepada apa yang ada di undang-undang, di PP-nya, di peraturan kementerian ke depannya. Gitu. Jadi supaya jelas platform kita atau format kita ke depan ini kayak apa. Oh iya, terkait platform misalnya. Kemarin di Rakornas menghadirkan Shopee, menghadirkan Traveloka ya gitu ya. Mereka ini startup besar. Nah, saya mau tanya, apa sih yang ada di benak mereka terhadap Biro Kerja Wisata ke depannya ini? Ya kan? Mereka ini kan bukan sekedar bisnis gitu. Harusnya mereka juga mempertimbangkan ekosistem secara keseluruhan. Tidak ada Traveloka atau Shopee kalau tidak ada Biro Kerja Wisata masa lalu, dan sekarang juga mesti kita bisa sama-sama, tinggal berbagi porsi aja saya kira gitu kan. Saya kira ini hal yang harusnya penting Pak gitu terkait dengan kebijakan ke depan ya. Jangan sampai informasi yang menderah lewat berita online kemana-mana kemudian menghantui kita juga gitu ya. Padahal alhamdulillah sih kondisi secara keseluruhan Indonesia ini baik-baik saja secara keseluruhan. Tapi kalau didetailkan memang ada persoalan. Yang jelas sekarang kita mau cari hotel juga gak gampang. Hari ini saya di Bogor mau dapat hotel susah banget. Tapi alhamdulillah begitu dapatnya ujung banget gitu. Ibis Bogor yang ujung itu loh. Saya belum pernah sekolah di Bogor tapi kaget juga lah. Ada tempat hotel di komplek perumahan ujung banget gitu. Di sebelahnya ada Novotel lagi. La ilaha illallah. Jadi hampir semua yang terkait dengan industri pariwisata ini lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau kita bicara resesinya di mana untuk Indonesia ya. Nah, kira-kira bagaimana bisa menjelaskan ini Pak Dr. Sabta yang sangat saya hormati. Beliau ini banyak memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kalau tidak ada beliau, mungkin tidak ada juga kita sekarang. Terima kasih Pak Dr. Sabta. Terima kasih Pak Yosef. Baik Pak Arta, terima kasih. Mangga Pak Prof mau menanggapi. Ya, jadi memang tadi kan kita juga harus waspadai karena informasi, makanya saya tidak menggunakan
informasi yang sekunder, dalam artian sekunder itu yang online dan seterusnya. Tapi resources kita tadi 3 kan. Pertama, World Tourism Organization itu kan lembaga yang punya reputasi. Dia sudah prediksi ada beberapa persen. Di Asia Pasifik itu masih belum naik. Nah, terus berikutnya juga kita menggunakan data kita kemarin yang Pak Hanif juga datang sama Bu Asyana sama Pak Paul tentang di global itu. Nah, kan mereka juga orang-orang yang memang kredibel di bidangnya. Dia memberitahu itu. Yang ketiga, kita juga menggunakan data empiris yang lain. Memang mengatakan bahwa dengan perangnya Rusia dan Ukraina ini, kan yang menderita itu Eropa. Penderitaannya apa? Karena supply terbesar Eropa itu untuk gas, energi itu dari Rusia. Kebayang tuh, begitu dipencet knopnya sama Rusia kan mabok semua, termasuk Prancis belum pernah ada antri bensin dan seterusnya. Dan juga itu. Yang kedua yang menghantui adalah inflasi, artinya kenaikan barang-barang yang ada di sana, sehingga dengan demikian daya belinya turun. Sehingga Pak Hanif dari sana kemungkinan long haul kan inbound nih, Pak Paul sama Bu Yana ini kan inbound dari Belanda, dari mana? Ini prediksinya dia akan tidak terlalu jauh karena duitnya cekak. Nah, pariwisata itu tidak resilient terhadap itu. Jadi jangan juga dipukul rata. Jadi umpamanya cenderungnya tidak berwisata ke long haul, ke jauh-jauh. Tapi kan cenderung, bukan berarti sama sekali nol, tidak ada yang datang. Masih aja kalau yang punya keluarga di Ambon, punya keluarga di NTT, di NTB, bisa aja tetap datang. Atau yang punya keinginan datang ke sana tetap datang. Tapi trennya jumlahnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah ya yang ke Rusia kan itu tidak pergi ke Eropa dia. Karena kemarin aja orang malas ketemu orang Rusia, orang-orang Eropa itu. Kalau Putin datang ke Bali mungkin orang Eropa mau ketemu sama dia. Nah, tapi pasar-pasar lain masih tetap terbuka untuk wisatawan dari Rusia. Nah, yang sekarang lagi lumayan naik daun itu di Thailand, Phuket tuh lebih besar. Nah kita harus kerjasama atau berjuang agar juga yang turis dari Rusia ini yang pada umumnya big spender atau high spender itu juga bisa datang ke Indonesia. Nah itu satu. Berikutnya juga kita gerakan intra-ASEAN. Intra-ASEAN ini ya dari Malaysia, dari Korea, plus Korea. Itu bisa tetap sustain ke Indonesia. Nah itu yang belum lagi dari Middle East, dari Timur Tengah yang tidak terlalu kena energy crisis. Nah, kan buktinya itu kan di Qatar itu kan sekarang itu begitu penontonnya begitu banyak, yang offline ya yang datang, yang online juga apalagi yang nonton TV ya besok malam tuh juara 3 dan 4 tuh. Hari Minggu juara 1 itu waduh. Berarti pengaruhnya terhadap industri wisata itu dan juga termasuk news value-nya. Jadi kalau ada penelitian itu Kang Yosep, kalau habis World Cup itu jumlah kunjungan akan naik sekitar 5-4%, 4-5%, bahkan lebih. Dulu Portugal itu nggak dikenal oleh Eropa, tapi begitu dia membuat World Cup naik itu jumlah kunjungannya. Salah satu contoh. Juga termasuk lain-lain. Nah itu MICE-nya. Nah, jadi kita bisa juga MICE kita jangan hanya tahun ini G20, tapi bisa juga inbound-nya melalui MICE. Nah, itu yang konferensi tentang apa? Apa kita bikin global kecantikan, gitu kan? Global kosmetik, macam-macam lah yang bisa dibikin untuk yang kita punya potensi. Nah, last but not least tentunya adalah modal sendiri. Apa itu modal sendiri? Adalah tentunya yang sekitar kita. Itu yang disebut dengan Wisnus, Wisatawan Nusantara. Nah, itu juga bisa inbound, wisata Nusantara itu inbound. Dari mana? Jakarta ke Bali, inbound juga tuh. Ya kan? Dari Jakarta ke Labuan Bajo, inbound juga itu. Jakarta ke Sika, Jakarta ke Flores Timur. Saya kenapa? Karena saya bikin buku Nusa Tenggara Timur, jadi ingatnya itu terus. Juga ke Makassar, dan seterusnya. Ini bisa inbound. Tapi kalau yang inbound dari betul-betul dari luar, itu menurut saya ASEAN termasuk. Apalagi nanti ada ATF tuh, Bu Yana. Ada ATF, ASEAN Tourism Forum di Yogyakarta. Jadi INTOA harus berperan untuk memberikan masukan bagaimana intra-ASEAN itu bisa digalakkan.
Kecuali Myanmar kan lumayan jumlah ASEAN tuh, ya, terutama dari Malaysia juga deh. Itu Kang. Jadi yang last juga new product harus ditampilkan, new product. Nah ini yang harus kerjasama dengan investor, hotel dan seterusnya. Jadi jangan produk yang dijual itu lagi, L aja, itu lagi. Nah jadi ada something new yang sekarang related dengan perubahan behavior. Sekarang kan orang pengen sehat, pengen outdoor activities, pengen ini. Nah ini yang bisa diakomodir menjadi paket-paket tour yang menarik. Termasuk juga apa yang disebut dengan marine tourism, kan banyak macam-macamnya jenisnya. Ada paket-paketnya dan seterusnya, termasuk juga culture tourism, termasuk MICE dan seterusnya. Termasuk juga tentunya ada yang berkaitan dengan potensi di daerah masing-masing. Seperti itu menurut saya yang perlu digalakkan menjadi paket dan kerjasama dengan daerah. Tadi seperti Jawa Barat, Pak Maktal dan seterusnya, seperti juga kabupaten, mestinya itu juga ikut campur, jangan kadisnya dogol aja dia. Itu biasanya kalau itu perlu dipacu sedikit-sedikit untuk mereka bisa jual. Umpamanya saya lihat Sukabumi ya, Sukabumi sekarang ada kereta tuh. Itu potensi juga itu ke Sukabumi umpamanya, itu juga salah satu. Sekarang dari Bogor ke Sukabumi itu cuma 45 menit. Kalau naik mobil 4 jam. Sukabumi itu daerah yang menarik juga, umpamanya ini contoh. Belum lagi overland dan seterusnya. Ini juga paket-paket overland juga harus digerakkan ini untuk di dalam ya. Tapi kalau untuk apa namanya inbound dari luar, satu lagi yang tadi mainannya Bu Helen itu inbound juga dari luar, yaitu cruise dan yachts dan seterusnya. Itu yang perlu kita dorong. Kalau dulu calls-nya 360 per tahun, sekarang kayaknya mestinya 1.000 atau 2.000 calls. Artinya 2 calls itu kapal yang masuk per day, per week, dan per month. Itu lumayan. Kalau dia 50-70 $ per passenger itu ribuan, lumayan gitu. Nah, itu aja Pak Paul yang bisa saya sumbangkan, Pak Hanif. Itulah peran Intoa, peran travel agent yang semakin harus juga di samping harus berubah ya mesti. Nah, perubahan tetap harus optimis. Ya. Jadi Pak Hanif, walaupun ada yang pesimis, tetap aja tadi saya udah slide-nya saya kasih, tetap orang yang optimis itu tetap akan dapat peluang. Kalau yang pesimis, Churchill ya. Yes, Winston Churchill bilang, if you see difficulties, ya hanya di difficulties. Tapi if you see the difficulties opportunity, you'll see the opportunity in the end. Yes. Baik. Chance-nya 5%, masih ada chance. Ya. Chance 10%, masih ada chance. Apalagi kalau 90%. God bless us. And tetap semangat, sehat, dan Indonesia tetap maju, dan juga apalagi sudah kompak sama Asita, udah tinggal diolah aja biro perjalanan turnya. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Tidak akan pernah puas kalau kita berdiskusi karena banyak sekali yang ingin kita bahas, ingin kita kupas sampai tuntas. Tetapi waktu jualah yang membatasi kita. Betul, ya. Ini Pak Dr. Sapta bicara tadi itu bukan cuman bicara untuk menghibur hati kita, menyenangkan hati kita dan menyampaikan teori, tapi beliau sangat berhasil membuat acara di Bali setelah G20. Mereka Pak Sapta membuat Global Tourism Forum, sukses luar biasa. Waduh, jadi beliau tidak ada kementerian, tidak ada lembaga apa, beliau sendiri luar biasa, dukungannya internasional. Itu membuat saya kagum di situ, luar biasa. Jadi bukan pada bicara, beliau buktikan. Terima kasih Pak Dr. Sapta. Ya, dan jangan lupa itu semua 17 asosiasi termasuk juga asosiasinya Pak Hanif dan Bu Yana ada di situ. Kita tampung. Alhamdulillah. Bu Herna juga ada. Iya, kita tampungin tua paling gede di situ. Kenapa? Karena inilah forum kerjasama kita. Jadi kolaborasi itu paling penting, sinergi. Jadi saya nggak mau pakai kata-kata koordinasi, kalau itu birokrat. Biasanya waktu dulu saya pakai koordinasi. Sinergi. Kalau koordinasi itu core-nya sama, tapi udah urusan nasi sendiri-sendiri, itu biasanya gitu. Iya, baik. Karena waktu jualah ya di Bali sudah 18.10 ya. Oke, Pak Hanif di jalan, hati-hati di jalan, tetap fokus di jalanan. Selamat jalan. Pak Paul. Ya, Pak Paul silakan untuk menutup acara kita sore hari ini. Ya, jadi itu Kang Yosi, jadi itu harus pakai aliran Omai Rama.
Kalau Om Herman itu bilang, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi yang memulai Pak Pol, jangan main Pak Pol juga. Pak Prof, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon tidak bosan-bosan Pak Prof. Besok-besok kami cari lagi Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Prof. Ya, jadi Pak Prof itu masih tercatat sebagai Dewan Penasihat IINTOA, Pak. Ya, saya sama Pak Ardika ingat dulu. Betul, Bapak. Sama Pak Ardika. Jadi Bapak masih doakan Pak Ardika di sana dalam keadaan bahagia. Saya, Pak. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat saya anggota IINTOA, nanti Pak Yosef akan menghubungi kita macam-macam masing-masing untuk membicarakan hal-hal yang akan kita rundingkan bersama dan kita masukkan sebagai saran atau usul melalui ITF yang kiranya akan diteruskan kepada pemerintah. Tadi Pak Prof sudah menyebut namanya Pak Erick Thohir. Itu tidak hanya menteri saja, tapi beliau punya uang. Gitu loh. Pak Sandiaga Uno sebagai Menpar juga masing-masing punya uang yang begitu banyak. Apakah mereka bertindak sebagai menteri atau sebagai pengusaha nanti, itu urusan Pak Prof ke depan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.